Paprika adalah salah satu jenis tanaman sayuran yang dikenal dengan buah berwarna cerah dan rasanya yang manis. Buah dari tanaman ini sering dijumpai dalam berbagai jenis warna seperti merah, kuning, hijau, dan ungu. Secara visual, warna yang menarik ini menjadikan paprika sebagai salah satu pilihan yang sangat fleksibel dalam masakan. Meski bukan sebagai bahan campuran makanan setiap hari, paprika memiliki peluang cukup besar dengan nilai ekonomi yang sangat menjanjikan. Hal ini terlihat pada permintaan yang terus meningkat seiring dengan kesadaran akan manfaat kesehatannya dan popularitasnya dalam berbagai hidangan. Melihat peluang yang menjanjikan ini, Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah bekerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional PSI Sulawesi Tengah mencoba mengembangkan tanaman paprika melalui kajian pengaruh pemangkasan dan pemupukan berbasis nanoteknologi terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman paprika. Jadi latar belakangnya secara tidak sengaja saya itu ke swalayan untuk membeli paprika. Di beberapa swalayan itu tidak ada yang swalayan-swalayan besar, dan di pasar tradisional itu kita bisa lihat tidak pernah diperjualbelikan paprika di pasar tradisional, hanya ada di pasar-pasar swalayan. Nah, atas dasar itu saya berpikir kenapa tidak kita Kota Palu untuk mengembangkan tanaman paprika. Karena selama ini menurut hasil wawancara saya di swalayan, mereka mengambil dari luar paprika untuk dijual di Kota Palu. Jadi dari Manado, dari Kota Malang, dan kota-kota lainnya, Jawa Barat, dan kota-kota lainnya yang memproduksi tanaman paprika. Jadi tanaman paprika ini walaupun tidak merupakan bahan campuran makanan untuk setiap hari, tetapi ini memiliki peluang untuk resto-resto, hotel, pengusaha catering. Jadi peluangnya cukup besar dan harganya sangat menjanjikan. Mungkin itu yang melatar belakangi saya penelitian paprika. Nah, kedua, sekarang ini terjadi kelangkaan pupuk. Jadi di mana-mana mau cari pupuk itu susah. Yang ada itu pupuk non subsidi dan itu harganya lumayan mahal. Nah, atas dasar itu juga saya menggunakan atau mengapa menggunakan pupuk nano. Jadi pupuk nano ini dia dibutuhkan dalam jumlah yang sangat-sangat sedikit, namanya saja nano. Jadi sangat sedikit untuk diberikan ke tanaman. Nah, pemangkasan tanaman cabai ini sangat bergantung dari jumlah cabang yang dihasilkan untuk memproduksi buahnya. Jadi itu yang melatar belakangi mengapa penelitian ini dilaksanakan.
Kajian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui informasi terkait kebutuhan paprika hingga pada permasalahannya, serta untuk mengetahui pengaruh pemangkasan dan pemberian pupuk berbasis nanoteknologi terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman paprika. Jadi tahapannya tentu persiapan kalau untuk riset survei, melalui survei ya kita harus menyiapkan kuesioner untuk wawancara di hotel, di perusahaan makanan, di resto dan swalayan. Kedua adalah riset di screenhouse ini juga melalui persiapan tentunya mulai dari bahan, tanah atau media, benih, pupuk nano, pupuk NPK, pestisida, arang sekam, pupuk kandang, lanjaran seperti ini ya. Dia butuh, ini wajib di paprika menggunakan lanjaran sebagai penyanggah tanaman dan tali gawer untuk mengikat tanaman di lancaran. Mungkin itu setelah persiapan kita melakukan pesemaian. Kita semai melalui tray dengan menggunakan tray dan menggunakan polybag kecil. Setelah kurang lebih 3 minggu disemai, baru kita pindah ke polybag ini atau istilah biasa umum koker. Nah, kita pindahkan di sini, kita beri perlakuan, pemangkasan dan pemupukan. Jadi setelah itu kita lakukan pengamatan apa yang sudah kita perlakukan ke tanaman. Ada enggak pengaruhnya dari perlakuan-perlakuan yang kita berikan baik pemangkasan maupun pupuk nano. Nah, selain itu juga kita harus melakukan pemeliharaan. Pemeliharaan ini mencakup pemberian pupuk dasar, pengendalian hama dan penyakit, terus perompesan cabang-cabang air itu kita hilangkan, dan pemberian pestisida untuk mengendalikan hama dan penyakit. Nah, selanjutnya kita melakukan pengamatan. Nah, pengamatan mulai dari fase pertumbuhan hingga fase reproduktif. Jadi itu yang kita lakukan. Terus analisis data, penyusunan laporan, setelah itu seminar dengan mengundang instansi terkait. Saya menggunakan varietas Red Star F1. Ini kalau namanya F1 pasti dia hibrida. Dan hibrida itu tidak bisa ditanam berulang-ulang karena sudah dari sononya tidak untuk ditanam berulang-ulang. Jadi Red Star ini namanya saja red, jadi warnanya warna merah. Paprika ini ada beberapa warna, warna merah, warna kuning, warna hijau, dan warna ungu. Dan yang paling banyak dibutuhkan oleh konsumen adalah warna merah. Selama masa pemeliharaan, pemberian pupuk dasar berupa NPK dan pupuk nano dilakukan setiap 1 minggu sekali. Sementara untuk pengendalian organisme pengganggu tanaman dilakukan berdasarkan pengamatan di lapangan. Tidak lupa juga untuk selalu melakukan pemangkasan cabang air agar nutrisi yang diperoleh berfokus pada buah yang dihasilkan. Sebenarnya kalau normalnya tanaman paprika ini mulai panen itu umur-umur 3 bulan ke atas, namun ini juga tergantung dari varietas. Kalau untuk dataran menengah sampai dataran tinggi rata-rata umur 3 bulan sampai 7 bulan itu masa produksinya. Tetapi kalau di dataran rendah kita belum tahu, makanya ini kita lakukan bagaimana sih kalau paprika kita tanam di dataran rendah, apakah sama dengan dataran menengah dan dataran tinggi. Nah, itu bobot normal buahnya ya,
atau per buah itu kita bisa grading. Kalau dia kecil itu kurang lebih 120 sampai 160 gram. Kalau dia sedang 160 sampai 200 gram. Kalau besar itu antara 200 sampai 250 gram, kurang lebih 1/4 kilo. Nah, kalau super jumbo, jadi di atas 250 gram, itu rata-rata bobot buah paprika per buah. Nah, ini buahnya kan ada yang kecil, ada yang besar, sama dengan makhluk hidup, kan? Kendalanya sebenarnya banyak, mulai dari pesemaian. Pesemaian saya saat menyemai itu nanti berhasil setelah 4 kali semai. Jadi pertama kurang lebih 10% saja tumbuhnya, kedua juga kurang lebih 15%, nanti yang keempat kalinya itu di atas 90%. Dan itu saya perlakukan dengan menggunakan hormon untuk merangsang perkecambahan. Oke, saya juga mau menjelaskan bahwa potensi produksi paprika per pohon itu kurang lebih 2,5 sampai 3 kilo. Jadi ya bisa dihitung. Kalau yang dijual di swalayan itu harganya per ons, tidak ada per kilo. Jadi dijual dalam bentuk buah, satu buah berapa ons, itulah harganya. Jadi kalau berat tentu harganya juga lebih mahal. Selain di pesemaian, daya tumbuh juga serangan organisme pengganggu tanaman. Apalagi musimnya itu tidak menentu, hujan panas itu sangat memberikan peluang organisme pengganggu tanaman, dalam hal ini hama dan penyakit, untuk menyerang tanaman. Nah, ini kita kurang lebih satu bulan itu hujan dengan jumlah dan intensitas tinggi sehingga menyebabkan tanaman paprika ini terserang penyakit busuk buah dan cendawan. Nah, mungkin itu yang menjadi tantangan, sehingga kita perlu selalu mengamati tanaman agar kita dapat mencari solusi bagaimana penanganan di lapangan. Tanaman paprika ini termasuk tanaman hortikultura. Jadi setiap tanaman itu mempunyai hama dan penyakit spesifik. Tanaman hortikultura punya hama tersendiri, tanaman pangan punya hama tersendiri, begitu pula tanaman keras. Nah, sekarang karena kita berada di taman hortikultura, ini Bapak Ibu sekalian, bahwa tanaman ini sebelum kita budidayakan harus kita mulai dari pesemaian. Kita sudah dari perbenihannya kita sudah cari benih yang sehat, kemudian varietasnya sudah jelas namanya, kemudian pemeliharaan di polybag harus sudah jelas di kita semaikan. Nah, sekarang karena ini hama dan penyakit, dia mengikuti pertumbuhan tanaman. Nah, jadi ada hama hanya untuk daun, ada hama hanya untuk batang, ada hama hanya untuk memakan buah. Nah, jadi sesuai dengan kondisi pertanaman itu, Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang pada saat kondisi tanaman sekarang ini kan belum berbuah. Ini belum berbuah tapi tanamannya subur. Jadi kita harus awasi, atau untuk ini adalah mulai pertanaman mulai dari sekarang. Jadi sekarang ada beberapa penanggulangan, termasuk karena sesuai dengan kondisi pertanaman sekarang, ini ada likat kuning. Ini ada likat kuning di belakang saya, ada beberapa likat kuning seperti ini, bahwa likat kuning ini untuk menangkap hama yang bisa untuk sebagai vektor pembawa penyakit. Jika ada satu tanaman terserang virus, maka ada sejenis hama ini mengisap tanaman yang sakit sehingga menyerang ke tanaman yang sehat. Nah, itulah gunanya kita pakai likat kuning.
Nah, ya gitu Bapak Ibu sekalian. Nah sekarang pertama itu saya lihat pertumbuhannya bagus, sudah dipupuk di apa. Nah sekarang kita takut dengan OPT, hama dan penyakit tanaman. Karena OPT itu termasuk adalah hama, penyakit dan gulma. Nah kalau dia sudah di lapangan, tapi karena ini kita di rumah kaca, ini untuk gulmanya aman. Berarti bersih sama sekali tidak ada. Untuk berarti sudah tertanggulangi untuk gulma. Nah sekarang sisa hama dan penyakit. Nah jika ada tanaman terserang virus, nah, maka kita harus cabut itu. Karena itu kalau penyakit tidak ada penanggulangan, harus dicabut tanaman. Beda kalau hama, karena ada untuk recovery pertanaman. Kalau dia hama itu bisa untuk recovery pertanaman, tapi kalau penyakit tidak bisa, mati dan layu. Itu Bapak Ibu sekalian. Nah sekarang ini untuk penanggulangannya, sudah bagus saya lihat. Kemudian Bapak Ibu sekalian, nah sebelum dia berbunga, kita harus tanggulangi lagi untuk buah. Karena saya lihat untuk pertanaman sekarang itu aman, ya sekarang kita tunggu berbunga. Kapan paprika ini berbunga nanti, kita harus tanggulangi untuk lalat buah. Karena ini lalat buah, Bapak Ibu sekalian, ini lalat buah dapat merusak buah. Jadi walaupun buahnya banyak, tapi kualitasnya yang kurang, malahan bisa rusak sama sekali. Dengan penanggulangan nanti, jadi kita harus tanggulangi nanti adalah untuk lalat buah. Lalat buah nanti itu Bapak Ibu sekalian, kita tanggulangi dengan menggunakan seks feromon. Seks feromon itu adalah untuk menangkap lalat buah sebelum dia bertelur di buahnya. Karena ini lalat buah, dia hinggap di buah. Jika sudah keluar buahnya, di situ dia meletakkan telur, kemudian telurnya menetas, sehingga belatung-belatung yang dia memakan buah paprika itu. Nah itulah sebabnya kita harapkan bahwa jika nanti sudah keluar buahnya, bunga dan buah, maka kita harus pasang lagi seks feromon. Seks feromon itu adalah kita pakai seperti metiegenol. Metiegenol itu kita gunakan untuk menangkap. Jadi ada nanti kita gunakan toples, menangkap semua hama lalat buah. Sebelum buah yang mengeluarkan aroma, persis sama dengan seks feromon yang kita pasang. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Sehingga seks feromon itu mengeluarkan bau sama dengan buah yang dikeluarkan paprika. Sehingga hama lalat buah ini tertipu, dia lari ke seks feromon itu. Nah, sehingga seks feromon itu menangkap. Dia masuk di situ langsung jatuh ke air, maka mengurangi risiko untuk lalat buah ini. Untuk kerusakan buah daripada paprika Bapak Ibu sekalian. Nah sekarang Bapak Ibu sekalian, jadi mulai tadi karena ini penelitian, budidayanya mulai dari penanaman sudah kita tanggulangi. Sekarang sisa satu tahap lagi. Satu tahap lagi itu adalah untuk penanganan buah jika sudah berbunga. Nah, saya kira itu nanti, karena ini paprika bukan dipanen sekaligus, dipanen berkali-kali. Beda kalau tanaman kayak apa itu dipanen sekaligus, kapan itu. Tapi ini harus dipanen berkali-kali untuk menghasilkan buah Bapak Ibu sekalian. Nah tentunya riset ini tidak ada gunanya kalau hanya sampai di laporan. Nah kita akan melakukan publikasi diseminasi, jadi penyebar luasan hasil riset yang kita lakukan, baik melalui pelatihan maupun dengan publikasi apakah di jurnal, di proceeding maupun di medsos. Itu yang supaya orang tahu bahwa ternyata di dataran rendah juga tanaman paprika bisa tumbuh dengan baik. Selain besarnya peluang yang diberikan, adanya riset ini juga dapat menjadikan sebuah potensi bagi Sulawesi Tengah sebagai daerah penyangga Ibu Kota Nusantara atau IKN.